Halo penikmat, hari ini kita akan membahas terkait kejujuran di era digital. Jadi kalau kalian tahu, kejujuran itu adalah salah satu nilai moral ya, yang paling penting gue rasa di dalam kehidupan ya. Namun sebenarnya sekarang itu kejujuran sepertinya tidak relevan gitu ya dengan bagaimana kita tetap jujur tapi memiliki financial impact gitu ya terhadap kejujuran itu tadi gitu ya. Aku pernah baca gitu, kejujuran itu sepertinya tidak membayar ya. Malah kalau kita bilang menjadi pengkhianat itu malah lebih membayar gitu ya dibanding kita menjadi jujur gitu ya. Kalau kita lihat gitu ya, brand-brand itu pada koar-koar gitu ya. Honesty, integritas dan macam-macam gitu lah ya terkait kejujuran gitu ya. Dalam produk ataupun bisnis mereka gitu ya. Ternyata nggak sesuai gitu ya ketika kita pakai ataupun kita masuk ke sana gitu ya, karena ternyata cuman hanya gimmick gitu ya untuk meraup keuntungan gitu ya. Jadi nggak ada relevansinya gitu antara brand tadi gitu ya dengan kejujuran yang mereka jual tadi gitu ya. Nah, contoh lainnya itu seperti budaya kerja gitu teman-teman ya. Kita lihat sekarang banyak perusahaan gitu ya yang istilahnya jualan gitu, bahwa kerja di tempat mereka ataupun menggunakan brand mereka gitu ya, itu memiliki impact positif gitu ya terhadap diri kita ataupun terhadap lingkungan gitu ya di sekitar kita gitu ya. Tapi nyatanya kalau kita lihat gitu ya, orang-orang yang istilahnya jujur gitu ya untuk kebaikan perusahaan tadi ataupun brand tadi gitu ya, itu malah dicap sebagai pengkhianat gitu ataupun sebagai penista gitu ya, karena melakukan pencemaran brand tersebut gitu ya. Nah, kalau kita lihat gitu ya, harusnya ketika mereka diberikan kritik tadi ataupun diberikan kejujuran gitu ya, yang terkadang memang pahit gitu ya, harusnya mereka kan ini ya perbaikan gitu ya. Tapi nyatanya yang dilakukan gitu ya bukan perbaikan gitu, tapi malah memberikan branding ataupun istilahnya propaganda gitu ya, bahwa perusahaan ataupun brand mereka itu ideal gitu atau bisnis mereka itu ideal gitu ya. Jadi tidak ada sisi gelap yang terjadi gitu ya di brand ataupun perusahaan mereka gitu ya. Coba aja cek-cek di media sosial gitu ya, nggak ada tuh yang ngomongin terkait sisi gelap brand X atau perusahaan X gitu ya, tidak ada gitu. Yang diobrolkan adalah gimana berhasilnya atau funnya ataupun bagusnya gitu ya ketika kita pakai ataupun terjun di brand tersebut gitu ya. Nah, sekarang kan jadinya dipertanyakan gitu ya, apakah jujur itu ada manfaatnya gitu ya? Yang kalau kita lihat dari kondisi sekarang itu sebenarnya nggak ada manfaatnya gitu ya, malah banyaknya itu negatifnya gitu ya. Nah, eee, kalau kita lihat gitu ya, kejujuran sebagai value gitu ya, yang akan memberikan impact, impact finansial ataupun impact positif gitu ya. Itu sebenarnya kita bisa lihat kalau kita itu, eee, pingin atau, ingin gitu ya, punya relationship yang sehat gitu ya. Nah, gimana tuh relationship yang sehat gitu ya. Jadi, kejujuran itu benefit yang pertama gitu ya, ketika kita punya relationship itu adalah kepercayaan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita jujur terhadap diri kita sendiri aja gitu ya, itu kita percaya gitu ya dengan apa yang kita yakini benar gitu, dan apa yang kita yakini sebagai nilai-nilai atau norma-norma yang kita anggap sebagai nilai yang baik gitu ya. Karena kalau kita nggak percaya dengan diri kita sendiri gitu ya, atau jujur dengan diri kita sendiri gitu ya, kita nggak akan bisa gitu jujur dengan orang lain gitu ya. Sehingga nanti di jangka panjang gitu ya, ketika tadi terjadi istilahnya kebocoran gitu ya, jadi orang pada eh, menyampaikan kondisi realitanya gitu ya, bukan kondisi yang dibuat oleh mereka gitu ya, itu menjadi lingkungan yang tidak positif gitu ya, atau toksik lah gitu ya.
Jadi nggak ada kepercayaan lagi tuh antara kita dengan mereka gitu ya, karena sudah ada yang istilahnya whistleblowing gitulah ya. Nah, kalau kita tadi sudah jujur dengan diri kita dan kita lanjut jujur dengan orang lain gitu ya, itu akan ada timbul kepercayaan gitu, di mana orang tadi tuh percaya dengan sesuatu yang kita akan bangun dengan dia gitu ya. Jadi, kalau kita bilang kita seharusnya jujur terhadap semua hal tuh sebenarnya nggak masuk akal gitu. Karena orang-orang yang kita ajak untuk istilahnya bekerja sama, itu mereka juga tidak melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi nggak apple to apple gitu ya. Makanya kalau misalkan bilang jujur itu sebenarnya harusnya nggak ngomong jujur gitu ya. Tapi kita bukan, apa namanya ya, bukan istilahnya negative thinking gitu ya, ada orang yang jujur tuh nggak ada, bukan seperti itu ya. Ada orang jujur gitu, tapi jujurnya itu mereka tidak sepenuhnya jujur gitu ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu white lie gitu ya, jujur yang, pada tempatnya gitu ataupun, tidak jujur pada tempatnya gitu ya. Nah, tapi kalau kita ngomongnya terhadap lingkungan kita, kita sebenarnya harusnya jujur gitu, karena kalau kita bohong gitu ya, kita akan menimbulkan istilahnya ketidakpercayaan terhadap diri kita sendiri gitu. Loh, padahal kondisinya A, tapi kok kita ngomongnya B. Nah, itu bahayanya kalau kita tidak jujur. Terus untuk lingkungan sendiri gitu ya, orang-orang itu kalau kita nggak jujur tuh kan jadi ngomong alah cuman tipu-tipu doang gitu ya. Padahal sebenarnya kita nggak nipu gitu ya, kita pengen ngobrol sesuatu tapi nggak mau jujur di depan karena takut kita di-judge atau dinilai duluan gitu dibanding cerita kita dulu gitu ya. Nah, makanya kita ketika mau istilahnya tadi membentuk lingkungan yang menurut kita positif gitu, kita harus mulai pelan-pelan memberikan sedikit kejujuran gitu, sehingga orang ini menerima gitu. Ketika kita jujur sepenuhnya, itu mereka tidak akan ngejudge dulu, tapi ngedengerin dulu gitu. Karena proses mendengarkan itu yang susah gitu ya. Untuk tadi ya, untuk menciptakan lingkungan bercerita yang positif gitu ya. Nah, terus kalau misalkan dibilang tadi ya, positif berarti kan ada peningkatan kualitas hidup gitu ya dalam kejujuran gitu ya. Dengan menjadi jujur gitu ya. Itu sebenarnya ada gitu. Jadi kalau kita jujur itu kita nggak ada yang kita pikirin gitu ya sebenarnya. Tapi memang kalau kita nggak ada yang kita pikirin berarti kan kita istilahnya merasa yang kita kerjakan itu benar gitu ya. Tapi definisi benar itu sebenarnya berbeda-beda gitu. Ada yang bilang kalau kita mancing di sini salah gitu karena ini kolam ya istilahnya di budidaya gitu ya. Sehingga dilindungi oleh warga sekitar. Tapi kalau kita nggak mancing di sana, kita kelaparan dan itu nggak benar gitu, kita harus makan gitu. Nah, itu benar ini di sini definisinya berbeda gitu. Tapi kalau kita merasa itu apa namanya, eee, jujur gitu dalam arti saya lapar, saya butuh ikan, mungkin kita nggak perlu mancing gitu ya. Kita hanya minta gitu apakah kita boleh makan gitu ya. Sehingga kejujuran tadi mungkin akan dibayar dengan makanan gitu kalau kita jujur. Tapi ada kemungkinan juga tadi kalau kita jujur gitu kita akan ditolak, loh memang nggak ada makanan gitu, orang ini ikan ini budidaya itu tidak ada yang dikasih gratis. Nah, makanya kalau kita mau istilahnya hidup tanpa beban gitu ya, yang mana emang hidup jujur gitu, karena nggak akan ada beban tuh, semua yang kita sampaikan tuh truthfully gitu ya, nggak ada yang kita pelintir gitu ya atau kita sembunyikan. Tapi memang nanti orang-orang akan mungkin memiliki penilaian yang berbeda gitu kalau kita ngomong sesuatu rahasia ke orang yang tadi yang jujur tadi, mungkin mereka akan enggan gitu karena nanti pasti disampaikan semua oleh dia gitu ya. Nah, sehingga kalau kita istilahnya bandingkan gitu antara menjadi orang jujur atau menjadi orang yang tidak jujur gitu atau pengkhianat lah gitu ya. Yaitu istilahnya mungkin jangka panjang kita akan menang gitu ya. Tapi kalau jangka pendeknya mungkin ya orang-orang akan lebih eh, apa namanya berhati-hati dengan kita. Tapi itu bagus sebenarnya karena kita bisa langsung menseleksi nih orang-orang yang gak jujur gitu ya, tidak punya integritas gitu ya. Sehingga nanti kalau kita istilahnya hidup, kita nggak akan dikelilingi oleh orang-orang seperti itu gitu. Sehingga kita nanti hidup pun ya orang-orang yang kita kelilingi itu orang-orang berkualitas gitu menurut kita gitu ya. Karena kita butuh itu gitu. Kita bukan butuh semua orang menjadi teman kita gitu ya atau menjadi apa namanya saudara kita. Tapi kita memilih orang-orang tadi gitu ya yang memang berkualitas untuk menjadi saudara ataupun teman kita, sehingga ketika nanti kita mengakhiri hidup gitu ya, itu kita nggak apa namanya nggak
repot gitu ya memikirkan nanti teman aku ngomong apa, nanti saudaraku ngomong apa dan sebagainya gitu ya. Jadi, jujur itu sebagai tolak ukur juga gitu ya untuk kita istilahnya membayar kehidupan kita nanti di masa panjang gitu ya atau di masa depan gitu ya. Karena kalau nggak jujur ya orang-orang yang cerita pasti nggak orang-orang nggak jujur juga gitu, orang-orang gimmick semua gitu ya. Jadi kalau menurut gua gitu ya, kalau kita mau menjadi orang yang jujur gitu ya, ya kita harus siap dengan konsekuensinya tadi gitu ya. Bahwa nilai moral yang kita junjung tadi itu ada negatif reception gitu ya di lingkungan kita gitu ya. Nggak semua orang ingin berteman dengan orang jujur, tapi orang jujur ingin berteman dengan orang jujur juga gitu. Karena kalau kita nggak berteman dengan orang jujur, kita nggak nyambung gitu. Orang jujur dengan orang pembohong gitu nggak nyambung gitu ngobrolnya gitu ya. Oke, jadi mungkin itu kali ya terkait kejujuran ya. Jadi kalau membayar mungkin enggak gitu ya di masa pendek gitu ya. Karena ya zaman sekarang nggak ada yang jujur gitu ya. Jujurnya mungkin 10% takarannya, 50% itu mungkin setengah jujur gitu ya. Sisanya itu mungkin apa namanya, kebohongan yang tidak terlalu bohong gitu ya, dalam artian tidak yang merusak, tapi mungkin bohongnya hanya memutarbalikkan fakta gitu ya. Jadi apa namanya, kalau kita istilahnya percaya gitu ya dengan hasil di masa depan nanti akan berbuah manis kalau kita jujur, ya lakukan saja gitu teman-teman ya, jangan takut gitu ya. Tapi kalau teman-teman merasa ya nggak ada gunanya buat jadi orang jujur gitu ya, ya sudah. Karena memang mungkin teman-teman punya trauma yang lain gitu ya, yang menyebabkan kejujuran itu menjadi sesuatu yang istilahnya nihil atau tidak mungkin terjadi lagi di kehidupan teman-teman semua gitu ya. Oke, mungkin segitu aja untuk podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya teman-teman. Bye.